Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dan Yoga dari Fitra Jawa Tengah, yakni sebuah lembaga non-pemerintahan yang sering memberikan masukan tentang anti korupsi, di Pendopo Brebes hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024. Hadir dalam acara sejumlah ormas, alasan wartawan, tokoh masyarakat serta pelajar. Dalam orasinya Mahfudin Alasan Mas Jaka mengatakan kepada serta pembicara yang ada di depan bahwasannya jangan terlalu vokal membela bahwasannya korupsi itu ada di bawah di KPK sendiri, bahkan ketuanya melakukan gratifikasi bukan disebut kak korupsi dan tidak ditahan sampai sekarang. Hal tersebut jelas memalukan kita semua warga negara Indonesia, terlebih Firly Bahuri pernah menjabat menjadi Kapolres Brebes. Sementara Wandi Hasiholan Simarmata dari LSM Lab Pasri, mengatakan percuma saja kalau KPK hanya serba melakukan supervisi, pihaknya sudah melaporkan minimal 5 kali dengan data akurat dan fakta dari yang bersangkutan, namun dari pihak KPK tidak menangkap pelaku atau pejabat dinas yang bersangkutan. Lebih lanjut dikatakan Wandi bahkan dengan supervisi KPK atau menugaskan pihak lain untuk benda dilanjutin kasus yang dilaporkan ke KPK, menjadikan pihak terlapor menjadi bulan atau ATM dari institusi atau lembaga yang bertugas lain, ungkapnya. Di KPK, seakan-akan KPK itu memberikan kewenangan dan kita lebih dari penyidik, Pak. Tapi kenyataannya, Pak, di supervisi itu oleh pihak yang lain, mereka itu jadi ATM, Pak. Dan sampai hari ini, Pak, kelima-limanya tidak ada permasalahan, kok, Pak. Malah orang lainnya ditangkap, kok. Proyek 105 miliar juga kayak gitu berhenti. KPK sendiri mengatakan itu berbeda 30%, tapi itu dihentikan dan tidak diponis orangnya. Itu yang saya pertanyakan Presiden, mohon KPK, supervisi itu ditiadakan, Pak. Ketika supervisi ada, malah itu jadi ATM, Pak. Mohon gitu, Pak. Itu aja penjelasan saya. Dan kalau teman saya bilang partisipasi masyarakat itu tidak ada, kita ada. Tapi itu ditekankan dari aparat jenengan di sana, Pak. Supervisi itu dikontrol apa yang di desa, di kabupaten, Pak, sama di provinsi, Pak. Karena apa? Jadi ada, Pak. Jadi mohon kalau KPK seperti ini, saya sarankan polisinya ada, jaksanya ada, pejabatnya ada, benar-benar tahu gitu loh. Jadi betul kalau teman saya tadi bahwa sekarang KPK itu ditakutin lagi dulu, Pak. Kenapa KPK itu merinding, Pak? Dan yang terjadi apa dengan adanya supervisi, Pak? Kami ini, Pak, pemerintahan korupsi masih terkooptasi, Pak. Jadi terkooptasi sekarang apa kan dicari yang laporan ini siapa, yang bikin ini siapa? Jadi akhirnya korupsi sesuatu yang sudah dihafal oleh masyarakat Kabupaten Brebes. Narasi apapun seperti itu adalah sebuah mungkin apa? Anda harus mawas diri lah. Ketika Anda melibatkan anti korupsi, ketua Anda itu koruptor, menarikan diri tidak gentle. Apakah Anda tidak punya kemampuan? Gitu loh. Oke, apakah edukasi semacam ini akan juga pemberantasan anti koruptor? Anak korupsi adalah budaya leluhur kita mungkin, sehingga susah apapun dari Anda, gitu loh bro. Oke, kalau yang nanti dulu moderator, saya juga harus memberi narasi dong. Anda sudah mentang-mentang mimpin kok, dengan korupsi juga. Ini ya, ini karena apa? Tadi awalnya juga ada korupsi juga, jadi seperti ini. Jadi begini, jadi persoalan tadi mari kita perbaikan aturan-aturan. Adanya rezim Jokowi ini yang mendegradasi, menurunkan derajat kewibawaan KPK. Tindakan yang Anda katakan tindakan merupakan juga edukasi, saya tidak setuju. Tindakan itu pemberantasan, itu tindakan, setuju? Bukan bernarasi seperti kalian. Kamu sudah apa? Kamu sudah mengambil juz amma sampai juz 30. Tidak usah dilakukan drama di sini. Mulai dari diri kita sendiri. Oke? Persoalan itu, mari kita tensun bahwa kita punya terbatas. Oleh karena itu Bapak, kalau ini saya menerjemahkan bukan kegiatan yang hebat, bukan. Kalau mengatakan jujur itu hebat, bukan. Kejujuran adalah perintah Allah Ta'ala. Diperintah oleh Gusti Allah untuk jujur, bukan jujur KPK. Pengkhianat itu, Firly, brengsek.
berapa miliar ini seperti itu hanya dijelas oleh minuman dengan snack seperti ini. Rakyat disuruh diem, percuma kan. Oleh karena itu, kalau Anda mau seperti ini, kosakata pemberantasan dihilangkan. Komisi pendidikan korupsi agar cuma rakyat jadi koruptor. Kalau pemberantasan tindakan. Jadi clear persoalannya itu. Anda sudah mengkhianati para founding fathers pendiri KPK. Betul? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Johan Aris. Saya dari Gerakan Nasional Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi MPT Tipikor Kabupaten Brebes. Ada beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan di sini. Pertama, kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, sehingga perlu semua pihak bergerak bersama untuk memberantas korupsi. Perlu beberapa teknis strategi untuk memberantas korupsi. Dan jadi permasalahan di sini, tadi Pak Yoga mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu tak lepas dari bagaimana kita mendapatkan informasi dari badan publik. Ya, itu yang pertama seperti itu. Tapi pada kenyataannya, Pak, ini pejabat Brebes, penyelenggara pemerintah Brebes itu protektif sekali dengan informasi. Saya itu pelaku, Pak. Saya sudah beberapa kali turun ke lapangan, ya kan? Turun ke lapangan, rata-rata mereka itu sangat protektif sekali. Apalagi dulu waktu zamannya TP4D, ya kan? Kita datang ke sebuah proyek yang ada di desa, ada di proyek kabupaten ataupun proyek sekolah ataupun proyek desa. Rata-rata mereka ada program ini sudah diawasi oleh kejaksaan. Itu yang menjadi alasan mereka kita masuk, bahwa jenengan ini tidak punya hak untuk masuk sini, sehingga kita harus berdebat dulu pada badan publik, pada pejabat, baru kita masuk. Dan Pak, mohon maaf, kita tahu keterbukaan informasi publik memang sudah diatur, tapi itu justru memperumit kita, Pak. Karena apa? Karena dalam aturan regulasi keterbukaan informasi publik, badan publik itu berhak menolak. Berhak menolak. Ya, ini nanti kita nolak itu, sabar, harus itu. Kita cerita dulu, nanti tahu kesimpulannya. Jadi Pak, kita untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik, saya itu habis 10 juta, 15 juta, Pak, 15 juta untuk operasional itu. Karena Pak, kita dari awal permohonan keterbukaan informasi publik sampai keberatan, sampai pengajuan kepada sengketa keterbukaan informasi publik, Pak. Ya, setelah muncul keputusan informasi publik kita dimenangkan, yang terjadi apa? Mereka masih susah untuk diambil, Pak. Apalagi sanksi yang terjadi di sini, sanksinya hanya ringan, Pak. Dan itu juga harus melalui proses, Pak. Kita tidak bisa mempidanakan. Ya, itu. Seperti ini. Yang kedua, Pak, kita tahu kita ini kadang pemerintah itu masih toleran terhadap desa, Pak. Kita tahu anggaran desa itu 7,1 triliun loh, Pak, beda PBN. Nilainya luar biasa sekali, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Desa ada toleransi, padahal dia sudah melakukan korupsi. Tapi kalau desa sudah memberikan keuntungan keuangan negara, tindak pidana itu hilang, Pak. Ya, itu yang pertanyaan. Kalau pendidikan ini masih keran pungutan, keran swadaya masih dibuka, maka sampai kapanpun pendidikan ini tidak akan gratis, Pak. Betul. Karena apa, Pak? Karena ngapunten, Pak, pungutan tidak boleh, tapi di satu sisi regulasi sumbangan boleh, dan mereka mengakal-akal itu menjadi sebuah sumbangan. Terus yang kedua, yang setelah ini, Pak, saya sependapat dengan Pak Mahfudin. Ya. Sendiri, makanya di forum ini kami kita semua mengajak diri saya sendiri, kami semua dari KPK dan seluruh masyarakat, mulailah pemberantasan korupsi dengan pendekatan pendidikan, pencegahan dan pemberantasan, mulai dari diri sendiri, lalu kemudian ajak keluarga terdekat, circle terdekat, lalu bangun komunitas, lalu bangun keilmuan, lalu menjadi bagian dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana dengan komunitas tadi? Hari ini sangat ramai. Forum Temu Komunitas yang dilakukan oleh KPK bersama dengan elemen masyarakat, tadi ada dari LSM, organisasi masyarakat, organisasi pelajar, organisasi mahasiswa juga hadir, sangat luar biasa. Sampai jam 12 siang masih banyak diskusi yang bisa kita
kita lakukan. Artinya ini antusiasme masyarakat sangat positif di acara ini, dan harapan paling penting adalah harapan masyarakat kepada kami, kepada KPK untuk terus menjadi garda terdepan dan andalan dalam pemberantasan korupsi. Pak, perhelatan politik ini kan identik dengan money politik, Pak. Peran dari KPK ini apa penekanan yang mau disampaikan? Nah, berdasarkan kajian KPK dan rekam jejak penindakan KPK, bahwa kita temukan bahwa salah satu faktor pemicu korupsi adalah politik berbiaya tinggi. Politik berbiaya tinggi ini menunjukkan bahwa ada politik transaksional dalam mendekati pemilu, dan pada akhirnya untuk membeli suara, jual beli suara, beberapa orang pejabat, apakah itu calon legislatif atau calon pimpinan daerah, itu mengumpulkan uang secara ilegal untuk membeli suara. Karena itu kita bersama-sama antara KPK dengan para peserta pemilu, dengan masyarakat, sama-sama kita hentikan supply and demand dalam jual beli suara ini. Calegnya, peserta pemilunya, partai politik, para kandidat yang mengikuti kandidasi politik ini sadar bahwa politik uang ini sangat merusak, dan masyarakatnya juga kita minta jangan terbuai apalagi meminta politik uang, karena pada akhirnya itu akan memicu korupsi di kemudian hari, pembangunan akan menurun kualitasnya, dan yang pasti pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan. Itu edukasi itu yang kita sampaikan. Kedatangan KPK ini apakah ada keterkaitannya dengan permasalahan pilihan di sini, ada permasalahan itu? Bagi kami adalah bahwa pendidikan dan pencegahan korupsi yang kami pesankan melalui Workspace KPK ini harus terus konsisten dilakukan. Kami harapkan kehadiran kami di sini mengajak para jajaran Pemkab, masyarakat, seluruh jajaran di jajaran Pemkab Kabupaten Brebes itu konsisten terus semangatnya, bisa diulang, bisa dilakukan secara periodik pendidikan dan pencegahan korupsi ini, dan harus ditunjukkan dengan meningkatnya indikator-indikator pencegahan korupsi. Ada upaya, Pak, ini dalam pemberantasan pilkada ini nanti dari KPK sendiri, peraturan apa? KPK dalam tahun politik ini sejak tahun lalu itu mengkampanyekan anti politik uang dengan tagline hajar serangan fajar. Maka kita minta bahwa politik uang ini harus kita kurangi dari peserta pemilunya, calegnya, para peserta kandidasi pemilu, dan termasuk juga masyarakat harus sadar bahwa bahayanya politik uang. Maka tagline kita adalah hentikan politik uang, hajar serangan fajar. Sudah ada penanganan Hukuman itu tidak dilakukan oleh KPK kecuali ada tindakan korupsi dalam pengumpulan dana-dana ilegal yang dilakukan oleh kepala daerah. Beberapa bulan lalu ada beberapa lokasi di tempat yang kita tengarai bahwa kepala daerah itu mengumpul uang secara ilegal, sudah kita tangkap tangan. Ada Maluku Utara, ada beberapa tempat yang saya lupa, beberapa daerah, dan ini tidak terjadi pada pemilu tahun ini saja. Pemilu beberapa tahun lalu juga kita temukan fenomena itu. Makanya ada pendidikannya, ada pencegahannya, tentu saja ada penindakan. Berarti kedatangan Nanti November kan kita lihat apakah memang kondisi politik uang di Brebes ini seperti apa. Maka sebelum November pemilu serentak, maka kami datang di bulan Juni ini untuk pendidikan dan pencegahan dulu. Kenapa Brebes menjadi sasaran roadshow? Tentu saja kewajiban kami harus menyasar seluruh kabupaten kota. Tapi karena keterbatasan sumber daya kami, sehingga kami harus pilih-pilih mana yang harus kami segerakan, mana daerah yang sudah lama belum kami kunjungi. Brebes salah satu daerah yang sudah lama tidak kami kunjungi, makanya harus jadi perhatian. Apalagi tadi ada beberapa indikator SPI yang harus sama-sama kami tingkatkan. Berkelanjutan ya, Pak, ya, pendidikan? Ya, tentu aja kehadiran kami kan terbatas. Pendidikan nggak bisa cuma kami, harus di sekolah, di komunitas, di pemerintah daerah harus terus. Kami cuma 3-4 hari di sini. Berapa yang bisa kami didik gitu kan? Dan tentunya sekolah, guru, orang tua, komunitas masyarakat harus terus konsisten. Ya, dan